Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana tutorial atau cara membuat sistem pengaman kegagalan fasa pada sistem 3 fasa ya, untuk perlindungan motor 3 fas dan sebagainya. Tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, di hadapan kita sekarang sudah ada rangkaian pengaman kegagalan fasa yang sudah saya rakit ya. Saya jelaskan terlebih dahulu fungsi dari sistem pengaman kegagalan fasa ya. Pada umumnya pengaman pada rangkaian-rangkaian lama itu hanya terdiri dari MCB dan juga di sini overload ya. Jadi biasanya MCB ini apabila ada arus lebih dia akan ngetrip ya, dan sama juga dengan overload, apabila ada arus lebih maka dia akan ngetrip. Beda halnya apabila jaringan ini kehilangan salah satu pasnya ya, baik itu R, S atau T, ada kalanya MCB itu tidak ngetrip atau overload ini tidak ngetrip, sehingga motor di sini menerima power hanya dari 2 pas ya. Apabila motor ini hanya menerima power dari 2 pas, maka lilitan pada motor itu akan panas dan lama-kelamaan motor tersebut akan terbakar ya. Maka disinilah fungsi dari sistem pengaman kegagalan fasa ya. Jadi apabila ada salah satu fasa yang hilang, maka sistem ini akan mati sama sekali ya, dan memutus aliran listrik ke beban ya, yang di sini biasanya adalah motor 3 pas. Yaitu di sini kita menggunakan sistem 1 pas ya, tapi yang kita misalkan sebagai sistem 3 fas. Jadi MCB yang kiri ini mewakili R, yang tengah S, dan yang kanan mewakili fasa T ya, jadi RST. Saya gambarkan dengan membedakan warna sekun ya, yang kuning, merah, dan juga hitam. Oke, di sini kita menggunakan MCB tadi yang sudah saya jelaskan, RST. Kita menggunakan 2 relay. Di sini kita menggunakan kontaktor ya sebagai switch magnetik untuk menanggung rangkaian daya dari beban yang akan kita gunakan ya. Anggap saja di sini lampu merupakan beban 3 fas yang kita gunakan sebagai indikator ya, indikator bahwa power tersebut masuk ke dalam beban atau terputus ya. Oke, tanpa panjang lebar di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu di sini kita masukkan fasa R di sini ke coil relay ya. Coil relay di sini kita bisa lihat yang bawah itu yang berwarna kuning. Kita masukkan jadi fasa R ke coil relay ya. Dan di sini terus fasa S-nya kita masukkan ke kontak NO ya, kita masukkan ke kontak NO ya. Terus keluarannya kita masukkan ke coil relay yang kedua ya. Kita masukkan ke coil relay yang kedua sudah. Terus selanjutnya yaitu fasa T ya. Fasa T masuk ke kontak NO relay yang kedua ya. Dan keluarannya masuk ke coil kontaktor ya, masuk ke coil kontaktor. Seperti itu, sangat mudah ya. Sedangkan untuk netralnya kita kasih netral standby ya. Jadi bisa kita jumper dari relay 1 ke relay 2. Ini kita bisa lihat, ini yang bawah ini relaynya netralnya netral standby ya. Jadi yang dimainkan di sini hanya line fasa ya. Oke, bisa kita coba langsung. Kita masukkan lampu ke dalam sistem. Oke, kita misalkan ini adalah sistem 3 pas ya, sistem 3 pas. Kita masukkan semua. Oke, teman-teman bisa melihat di sini bahwa lampu nyala ya. Di sini lampu nyala berarti kita anggap sistem 3 pas ini berada dalam keadaan normal ya. Berada dalam keadaan normal dan tidak ada satu pas pun yang hilang ya. Oke, kita simulasikan, yaitu simulasi yang pertama kita ibaratkan di sini kehilangan salah satu pas ya. Kita mulai dari pas yang paling kanan ya, yang ini, yaitu adalah kita ibaratkan sebagai fasa T. Apabila fasa T ini hilang akibat dari pembangkit yang mungkin mengalami kegagalan atau mengalami putus jaringan di jalan, maka apabila dia putus maka supply power ke beban ini dia akan terputus juga ya.
maka akan mengamankan motor dari hanya mendapatkan power 2 pas ya. Oke, itu simulasi yang pertama. Kita simulasikan lagi apabila kehilangan pasa S ya, yaitu yang tengah. Coba kita putuskan. Apabila putus misalnya, putus. Oke, di sini juga dia akan mengalami trip ya, yaitu kontaktor di sini akan mengalami trip dan memutuskan arus ke beban ya, dan mengamankan beban dari hanya mendapatkan power 2 pas ya. Dan yang terakhir yaitu kita simulasi menghilangkan pasa R ya. Apabila pasa R hilang, maka beban juga akan mati dan mengamankan motor hanya dari mendapatkan supply 2 pas ya. Oke, pada dasarnya saya akan menjelaskan lagi. Jadi di sini hanya menggunakan 2 relay ya, sekali lagi ya teman-teman, yaitu pasa R ini untuk menghidupkan coil relay ini, dan S ini kita masukkan ke dalam kontak NO yang di sini, dan kontak NO yang di sini nanti akan menghidupkan relay yang kedua, dan pasa T di sini kita masukkan ke NO di sini dan berfungsi untuk menghidupkan coil dari kontaktor ya, coil dari kontaktor. Oke, sekian dulu mungkin rangkaian dari komponen-komponen pengaman kegagalan pasa kita ya. Kita langsung masuk ke gambar rangkaiannya ya. Oke teman-teman, begini kira-kira gambar dari rangkaian sistem pengaman 3 pas yang kita buat tadi ya. Yang pertama yaitu tidak ada di situ tadi, yaitu MCB utama ya. MCB 3 pas ya, biasanya di suatu panel itu ada MCB utama. Terus kita tarik ke MCB 1 pas ya, sebanyak 3, yaitu untuk masing-masing untuk pasa R, S, dan T, yaitu untuk pengaman kontrol ya. Itu saya tulis 1 pas ya. Usahakan menggunakan MCB yang paling kecil ya, karena ini hanya untuk rangkaian kontrol ya. Jadi saya di sini memilih untuk memakai MCB masing-masing 2 ampere ya. Terus di sini masuk ke yang pasa R ya, masuk ke coil 1 ya, yaitu coil 1 itu di relay 1. Terus saya lupa menulis di sini. Kita tulis dulu. Sini pasa R, di sini S, dan di sini T ya. Yaitu seterusnya untuk pasa S. Untuk pasa S-nya itu masuk ke NO ya. Masuk ke NO1 yaitu relay 1. Selanjutnya dari pasa S yang keluar dari relay 1 tadi masuk ke coil 2 ya, yaitu relay 2. Selanjutnya kita masukkan lagi pasa T yang di atas sana. Pasa T masuk ke kontak NO2 yaitu relay 2 ya, dan keluarannya masuk ke kontaktor 1, dan selanjutnya masuk ke beban ya. Begini kira-kira rangkaian dari sistem pengaman kegagalan pasa ya yang kita buat barusan ya. Oke, kita buat kotak seperti ini untuk menandai bahwa yang mana relay 1, yang mana relay 2 ya. Jadi coil 1 NO1 ini adalah relay 1, dan coil 2 dan NO2 ini adalah relay 2 ya. Oke, sangat sederhana sekali teman-teman. Dan teman-teman bisa menggunakan rangkaian sistem pengaman kegagalan fasa ini untuk pengaman tambahan ya, selain menggunakan MCB dan juga selain menggunakan overload ya. Jadi tambah satu lagi yaitu untuk sistem pengaman 3 pas ya. Jadi teman-teman, biasanya di pasaran itu sudah memang sudah terdapat relay ya, biasanya disebut pas pyro relay yang mereknya GAC kalau nggak salah, dan itu harganya sekitar 3 jutaan ya. Tetapi dengan sistem seperti ini kita yang tidak lebih dari 500.000 kita sudah bisa membuat sistem pengaman kegagalan fasa yang murah ya, yang sangat jauh di bawah relay pasaran ya. Tetapi rangkaian ini juga mempunyai kekurangan ya, yaitu kekurangannya dia tidak mempunyai sistem pemutus apabila tegangannya itu tidak seimbang ya, atau unbalanced voltage ya. Tetapi apabila tegangan biasanya di tempat teman-teman itu lumayan seimbang, itu balance ini bisa dipakai ya. Jadi apabila kita menggunakan pas pyro relay yang harganya 3 juta lebih itu kita beli di pasaran, biasanya itu bisa ya. Kita misalnya mau toleransinya berapa persen, 5%, 10%, 15%, dan seterusnya ya. Kalau rangkaian seperti ini tidak ada ya untuk unbalanced voltage, tetapi sangat bisa diandalkan untuk teman-teman pakai ya pada sistem motor yang sederhana ya, yang juga di tempat teman-teman kira-kira tidak terjadi unbalanced voltage yang terlalu besar ya. Oke,
mungkin sekian dulu penjelasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu untuk menjelaskan cara pembuatan sistem pengaman kegagalan fasa ya. Mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, harap dicantumkan saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Apabila teman-teman suka juga dengan konten seperti ini, harap diklik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye bye.